Informasi yang sungguh memprihatinkan karena hingga kini kondisi plafon atap Pasar Binaiya Masohi, tepatnya di Pasar Sayur masih bocor. Kebocoran plafon ini telah bertahun-tahun terjadi dan sayangnya pemerintah daerah atau Pemda melalui dinas teknis seakan tutup mata. Untuk informasi lengkapnya akan dilaporkan rekan Silmi Sirati Suailo jurnalis Tribun Ambon. Rekan Silmi, silakan informasi terkini dari Anda. Baik, terima kasih rekan Justina. Selamat sore Tribuners, melaporkan langsung dari Masohi, Maluku Tengah, di mana dari informasi yang dari hasil pantauan yang dilakukan pada hari Jumat 13 Juni 2025 sekira pukul 10 pagi tadi, memantau kondisi area pasar sayur yang berada di Pasar Binaiya Masohi, Maluku Tengah memang dalam kondisi yang cukup memprihatinkan Tribuners, karena dari pantauan kami atap plafon bangunan pasar sayur ini dalam kondisi yang bocor, di mana konstruksi triplek yang digunakan sudah terkelupas dan sudah rusak, bahkan ada yang sudah terlepas dari tempatnya Tribuners. Kemudian dari hasil pantauan yang kami lakukan, memang kondisi ini sudah berlangsung sejak lama dan belum diperbaiki oleh pemerintah hingga saat ini, Tribuners. Padahal diketahui beberapa waktu lalu, tepatnya sekira pada bulan April, dari bulan Maret sampai bulan April, ada kunjungan dari Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah langsung meninjau Pasar Binaiya Masohi, Maluku Tengah. Kemudian setelah ditinjau oleh Bupati dan Wakil Bupati dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maluku Tengah, juga meninjau langsung Pasar Binaiya dan melakukan penertiban pasar di Pasar Binaiya Masohi, Maluku Tengah. Namun dari pantauan kami, setelah dilakukan penertiban di dalam pasar sayur sendiri, sejumlah los ataupun sebagian besar los sayur masih nampak kosong, belum diisi oleh pedagang sayur. Kemudian dari hasil konfirmasi dengan salah seorang pedagang di area pasar sayur Pasar Binaiya Masohi, Mama Win menyebutkan bahwa memang pada saat ketika terjadi hujan, air hujan cenderung merembes dari bocornya atap di plafon tersebut dan kemudian membasahi dagangan dan juga area lantai sehingga tidak nyaman untuk dilalui baik oleh para pedagang maupun para pembeli. Kemudian informasi yang disampaikan oleh pedagang juga setelah pemerintah melakukan penataan, sayangnya banyak pedagang yang masih memilih berjualan di luar area pasar sayur, Tribuners, dengan alasan bahwasanya berjualan di area luar pasar sayur lebih laris dan lebih menguntungkan dibanding dengan berjualan di dalam area pasar sayur, Tribuners. Kemudian dapat kami informasikan juga bahwasanya selain mengeluhkan kebocoran, kemudian mengeluhkan kondisi pedagang yang tidak mau menempati area pasar sayur, pedagang juga mengeluhkan ketersediaan lampu yang ada di area pasar sayur karena memang pemerintah sendiri belum memasang lampu. Padahal pada saat penertiban 19 April lalu, memang Disperindak sudah mengarahkan para pedagang untuk berjualan di area pasar sayur dan para pedagang sendiri seyogianya melakukan aktivitas sejak subuh sekira pukul 5 pagi atau 5 dini hari. Namun ketika pedagang melakukan aktivitas sejak pukul 5 pagi memang masih dalam kondisi yang cukup gelap dan hal itu yang memang dikeluhkan oleh para pedagang. Selain tadi mengeluhkan tidak laris ataupun pembeli yang tidak terlalu banyak kedatangan di area pasar sayur, para pedagang juga mengeluhkan soal fasilitas lampu yang ada di area pasar sayur sendiri, Tribuners. Kemudian dari pantauan kami, memang kondisi di area pasar sayur masih terbilang cukup sepi, lantaran tidak terlihat banyak pembeli yang berdatangan di area tersebut. Kalau dilihat dari pantauan kami juga, Tribuners, bahwa pembeli cenderung lebih banyak membeli pada pedagang yang berada di jejeran jalan ataupun trotoar yang ada di kawasan Pasar Binaiya Masohi, Maluku Tengah.
Demikian yang laporan yang bisa saya laporkan dari Masohi Maluku Tengah. Kembali ke rekan Justina di studio. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.